Kaum muslimin rahimakumullah, yewe linoe dionroye, kata para ulama, itu ibaratnya seperti gua raksasa. Tentu dipaham ade cengero dia sengi gua tuma-tuma lebih kung kehadere. Ya ro guae keadaan nama feteng. De nadule makita nareko matamaki ilaleng gua. Maka beginilah gambarannya kehidupan kita di dunia ini. Jadi sebenarnya Linoe ibaratnya tadi seperti gua raksasa, dan kita semua yang hidup di dunia ini sebagai manusia biasa sebenarnya dalam keadaan buta. Kita tidak melihat apa-apa di dunia ini. Yang melihat hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ini sebagai manusia biasa, kita tidak melihat. Apa yang kita lihat hari ini di dunia ini sebenarnya pada hakikatnya itu tidak ada. Justru yang ada adalah yang tidak dilihat oleh mata kita. Pada hakikatnya yang ada itu yang tidak mampu dilihat oleh mata kita. Dan itulah yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini katakan sebagai nabi yang diutus untuk membawa cahaya. Sarekwam mengi natuo ke lalel nalino, kita mampu melihat hakikat kehidupan di dunia ini. Sebab mengapa kaum muslimin rahimakumullah, hari ini banyak manusia yang salah jalan, yang tersesat di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini, karena manusia itu tidak mendapatkan cahaya iman, tidak mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mampu melihat maksud dan tujuan hidupnya diciptakan di dunia ini. Sehingga manakala seseorang tidak bisa melihat, tidak bisa memahami maksud dan tujuannya diciptakan di dunia ini, maka bisa dipastikan nanti setelah dia meninggal, dia akan menderita di akhirat. Karena yang dilakukan di dunia ini tidak berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kehidupan kita di dunia ini adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti keadaan seperti ini baru bisa kita selamat. Itulah sebabnya tadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu kami nama cairi fallawangemu ya naritu tahu mulai kendalikan hawa nafsunnah. Kemudian mapasadia bokom meloe matu nafake riso dibundrinna ya naritu nareko mati ni. Ya naya nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang paham di dalam kehidupannya di dunia ini. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya hadirin. Sehingga dia menjalani kehidupannya ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdasarkan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Sehingga dilakukannya adalah perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang melanggar daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita tekankan adalah bahwasannya maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk menyempurnakan iman dan amal soleh kita. Jadi untuk pasok kita peta niat mapasadia bokong amal saleh. Ya ne tujuanna fuang Allah taala na pancaji ridiloi. Memang dalam kehidupan kita di dunia ini banyak kebutuhan. Nah, sabaya dia rupa tawe tentu kita butuh makan dan minum, kita butuh tempat tinggal yang layak, kita butuh misalnya kendaraan, kita butuh pakaian, kita butuh yang lain-lain. Banyak sekali kebutuhan kita di dunia ini. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah,
itu hanya sekedar kebutuhan saja. Hanya sekedar kebutuhan saja, bukan tujuan hidup. Ia nanya perlu dipahami madece maka daya dilinoe engka kebutuhan hidup, engka to tujuan hidup. Kalau kebutuhan hidup, itulah tadi segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan-keperluan jasmani kita. Sedangkan tujuan hidup kita ini adalah untuk pasok kita peta di fuang Allah Ta'ala. Sempurnakan iman kita. Ini yang pertama kaum muslimin. Sebab hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ya kata dek nama tepat di fuang Allah Ta'ala menesa di Makkah, pasti celaka nanti di akhirat kaum muslimin. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya roidi narengki fuang Allah Ta'ala nikmat yang paling besar, hidayah yang paling besar yaitu iman. Matepen ni lauri fuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang ini yang perlu kita lakukan pekora carana na dijaga ya tepe sarekwam mengi murni sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ya ro fuang Allah Subhanahu wa Ta'ala de matu nelo tarima tepe caca. Jadi de nelo tarima ro tepe nareko caca i. Allah Ta'ala hanya mau menerima iman yang sempurna. Tepe sokue. Nasa ulama ta ya ro matu tepe tak mau mamicu moro tepe ya. Yang penting tidak cacat. Ya. Daripada iman kita ini besar kelihatan luar biasa sekali di dunia ini amalannya, tapi dia cacat. Allah tidak terima hadirin. Ibaratnya pada mi baguli kaum muslimin tapi ero deto gaga macibeng. Daripada seperti bola besarnya ataupun seperti gunung tapi makal kalebong banyak cacat-cacat. Yang mana yang dimaksud dengan iman yang cacat yaitu iman yang disertai dengan kesyirikan. Mapadua lauri fuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkatona teperilenge, engkatona semua kuasa dilene fuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iana ya pasyasa itu kaum muslimin. Sehingga iman ini perlu senantiasa dijaga, senantiasa dipelihara, senantiasa dibentengi. Sehingga iman kita ini tidak terjerumus kepada perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sabaya rufuang Allah Ta'ala sekali lagi de sisa nelot tarima imatu sedia tahu matiwi terpecah Allah di akhirat. Ya ronangka ya nafuang Allah Ta'ala ilana kurangnya makada. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Na iya rufuang Allah Ta'ala de na elo madam penengi dosa atau mapadwai rufuang Allah Ta'ala atau dosa musyrik wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Na yakiana dan penamua dosa-dosa rilain na yaro selain daripada syirik. Tapi kalau seseorang meninggal dunia nanti dengan membawa dosa syirik, sudah pasti hadirin kalau masuk ke dalam neraka maka dosanya itu tidak akan habis dimakan api neraka. Ya naro nabi tuan yang ulama ta makada de na elo dia dampenan dosa syirik na sabaya ko kumu pieri linoe kong kapale purallalo enria difugau kesyirikan. Tentu narik komilo toba kina dan pengamuaf wang Allah Ta'ala. Jangan sampai kamatu mingkalina ya di bahasa kan karena berputus asa. Kede ya rafale da singi dosa musyrik mapador fuang Allah Ta'ala. Dia nak dan penang fuang Allah Ta'ala. Nanya dia furaki berbuat syirik misalnya pada masa-masa yang lalu atau bahkan mungkin sekarang masih ada praktik-praktik seperti itu sehingga kemudian berarti nak tona digagaya gunaku mapugau desing nasaba editona nak dampengi fuang Allah Ta'ala. Ternyata kaum muslimin setelah dipelajari ini ayat maksudnya tidak seperti nasaba yero sahabatna diolo nabita sallallahu alaihi wasallam umunna ro sahabatna nabita termasuk Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain fasompa berhala riono. Umumnya mereka itu adalah orang-orang musyrik sebelum masuk Islam. Tapi kenapa setelah masuk Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijamin sebagai ahli surga? Berarti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga ulama mengartikan bahwasannya iaro masuna dena dia dampenan dosa musyrik iaro nakongka sedi tahu mapugau dosa musyrik nade na pura toba dilinoe na napamate iya na romatu nasabari na tama ilala neraka nade na elo capu ro dosa musyrik nandre api. Ibaratnya ada satu dosa syirik seperti kelereng besarnya kita bawa ke akhirat setelah meninggal nasabari kita tambah ke neraka, maka itu tidak akan habis dimakan api neraka. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Ya ro dosa-dosa lainnya ya ro, misalnya dosa meninggalkan salat. Nah, sebagai meninggalkan salat ini termasuk dosa besar juga kaum muslimin. Inilah kemungkaran terbesar ini, melalaikan salat. Ini juga nanti perlu kita jelaskan secara khusus dalam kesempatan ini. Ini sangat penting sekali kaum muslimin. Jadi kita ambil satu contoh di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang melalaikan waktu salat ya, atau terlewatkan satu saja, saya di waktu sumpajan roh dan dari pugau, lalu kita meninggal dunia, maka dosa satu salat ini ditebus di dalam neraka selama satu hukuk. Ya pana syapu nandre api neraka ro dosa ro meninggalkan satu waktu salat kalau kita dulu dicuci di dalam api neraka selama satu hukuk. Siaga dia sengi satu hukuk kaum muslimin 80 tahun ukuran akhirat. 20 tahun ukuran akhirat. Siso di akhirat papada itanna si 10 tahun di Linoe. Jadi kira-kira iga macam kali-kali pun. Jadi 20 tahun ukuran akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi satu waktu salat ditinggalkan kemudian tidak bertobat lalu meninggal, maka untuk membersihkan dosanya harus dibakar di dalam api neraka selama 25 juta tahun kurang lebih di dalam neraka ini kaum muslimin. Kira-kira iga mulai tahan pun. Ajak na reken rumah kare 25 tahun dilalen api neraka. Ini api neraka bukan api rokok. Pada yang umpamanya rokok yang sedang kita pegang. Nah biasa bawaan rodena disengaja na setapa tak gepa diulitar ro. Na takini tau nrafa tu na talo pedi na taro pella. Ini hanya api rokok kaum muslimin. Taneu api malumpa. Nah menurut satu riwayat di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ya ro afinna ye linoe sebenarnya api boleh muto di neraka di Allah. Tetapi ya ro api eloe di faturun di linoe di Allah iro rumpunna miro afinna neraka di Allah kaum muslimin. Tania api tongenna tapi rumpunna bawang. Ia rumpunna diremesi dolo selama 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya direme dolo rumpunna. Nah napa ia na ro purai direme diala ditiwit di linoe. Ia na ro pelanna afinna linoe makokoe. Kung kebiasaan rasakan kaum muslimin. Maka bagaimana panasnya api neraka. Dan disitulah nanti kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 25 juta tahun lamanya untuk satu waktu salat saja. Dena dipugau. Oleh karena itu sekarang mulailah kita berpikir kira-kira siaga nih waktu sumpaja misalnya kaum muslimin dilalaikan selama hidup kita ini. Saya yakin kita semua yang hadir di sini insya Allah tidak ada satupun di antara kita ini yang suka melalaikan waktu salat. Insya Allah dipugau manen ro 5 waktu. Kong kapale kaum muslimin di antara tomatuaku selesurku hari-hari yang lalu pura yang kadena dilaksanakan ro 5 waktu misalnya 1 waktu 2 waktu 3 waktu atau berapa hari berapa bulan, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sabaya bawang agasena faburana kaum muslim tobat saja, tobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seberapapun besarnya dosa kita, Allah Ta'ala akan ampuni. Allah Ta'ala akan hapus. Maka apabila kita sudah bertobat, kemudian di belakangnya diikuti dengan ketaatan, dengan memperbanyak amal saleh,
maka setelah kita meninggal nanti, maka insya Allah kita akan dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari hukuman sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Kaum muslimin dan muslimat jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi perlu kita jaga ini iman kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga yaro tepengkaina dia punema kokwe, mudah-mudahan tidak tercampuri dengan perkara syirik, memperduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya syirik yang nyata ini kaum muslimin biasa terlakukan raro di wirina saloe matiwi, hal-hal yang sesembahan lah begitu, atau sesajen. Ada yang dianggap di sana memiliki dapat mendatangkan manfaat mudarat kepada kita, atau ada yang disimpan di rumah, tetapi sesungguhnya kaum muslimin rahimakumullah, syirik ini adalah manakala di hati kita ini ada sesuatu yang dianggap berkuasa, mampu mendatangkan manfaat, mampu mendatangkan mudarat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syirik. Jadi inilah sebenarnya perlunya senantiasa dilatih hati kita, dikoreksi lagi. Apakah saya ini betul-betul sudah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai nanti kaum muslimin rahimakumullah biasa ni matu makada hebat ni tepe soku ni tepeta, sekalinya kita meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah Ta'ala tidak terima iman kita. Maka celakalah kita kaum muslimin.